Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dwi Siti Solika dengan NIM 576, saya Dian Puji Lestari dengan NIM 569, saya Husnul Khotimah dengan NIM 585, serta teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, Hasna Zafira dengan NIM 590. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 7 sumber inovasi menurut Peter Drucker. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai 7 sumber inovasi menurut Peter Drucker. Yang pertama, ada kejadian tidak terduga, yaitu inovasi yang memberikan peluang paling besar dan resiko paling kecil bagi perusahaan. Contohnya servis komputer. Yang kedua, ada perubahan yang samar, yaitu antara apa yang ada dan apa yang diasumsikan semua orang. Contohnya pengiriman paket ekspedisi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan proses, yaitu inovasi yang berpusat pada proses, bukan berpusat pada situasi. Contohnya catering makanan sehat atau makanan diet. Nah, yang keempat, perubahan industri dan pasar. Perubahan industri dan pasar adalah akibat perubahan selera dan nilai value pelanggan. Contohnya home service, seperti pelayanan jasa yang bisa dipanggil ke rumah. Nah, yang kelima, perubahan demografi, yaitu perubahan penduduk, struktur umur, status pendidikan, dan pendapatan. Contohnya ada panti jompo. Selanjutnya yang keenam, perubahan persepsi, yaitu peluang inovasi yang membutuhkan waktu dan pertimbangan. Contohnya fitness center. Yang ketujuh, ada ilmu pengetahuan baru, yaitu sumber peluang inovatif tetapi memiliki waktu tunggu terlama dari semua inovasi. Contohnya content creator. Pada diskusi dari kelompok kami memilih sumber inovasi perubahan demografi, yaitu peluang usaha jasa panti jompo. Peluang usaha jasa pada perubahan demografi yaitu panti jompo. Menurut kami, mengapa panti jompo sangat berpeluang menjadi sumber usaha inovasi, yaitu karena pada masa sekarang ini jarang ada usaha panti jompo. Pasalnya, panti jompo sangat bermanfaat bagi orang-orang yang lansia yang tinggal sendiri serta bisa menciptakan peluang bagi sumber daya manusia kita. Pada saat ini, orang-orang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus orang tuanya sendiri. Pemikiran tentang rencana bisnis panti jompo profesional dimulai dengan kesadaran adanya pergeseran gaya hidup dan permasalahan yang dihadapi oleh orang lanjut usia. Tinggal di panti jompo adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk melewati masa tua. Karena di panti jompo, orang-orang lanjut usia mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman seumurannya, sehingga dapat tetap mengembangkan kehidupan sosialnya. Masalahnya adalah stigma negatif melekat pada panti jompo, mulai dari kesan muram dan kusam sampai anggapan membuang orang tua bagi anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Itu mendirikan panti jompo profesional, yaitu panti jompo dengan konsep baru di mana orang lanjut usia akan mendapatkan perawatan, pendampingan, dan pelayanan yang dapat membantu mereka memasuki tahap usia baru. Diharapkan dapat mengatasi perasaan bersalah dan pandangan negatif mengenai anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Hal-hal ini berkaitan dengan pentingnya keberadaan panti jompo profesional untuk mengisi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi orang lanjut usia. Bagaimana rencana bisnis panti jompo profesional dapat dikembangkan dan bagaimana hasil pengembaliannya bagi investor, serta apa saja resiko usaha panti jompo profesional akan menjadi bahasan dalam tulisan ini. Dalam rencana bisnis, akan ditelaah rencana produksi atau jasa apa yang akan ditawarkan, bagaimana cara menawarkannya, bagaimana penetapan harganya, bagaimana pengaturan sumber daya manusia, serta bagaimana estimasi penerimaan atas usaha panti jompo profesional. Untuk itu, akan dilakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal dan internal, analisis lingkungan industri dengan menggunakan metode SWOT dan Porter, dan analisa kelayakan bisnis akan dilakukan dengan menghitung estimasi cash flow, payback period,
net present value, and profitability index. Jika hasil analisa lingkungan eksternal dan internal secara analisis kelayakan bisnis secara keseluruhan menunjukkan sinyal yang positif, maka berarti investasi dalam bidang panti jompo profesional menjanjikan pengembaliannya yang cukup memuaskan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.